mereka lontarkan itu, kalaulah maulid, ziarah dan lain sebagainya, amaliyah al-sunnah itu baik, pasti Nabi dan sahabat sudah kerjakan. Gimana cara jawabnya, Ustaz? Masya Allah. Kita bilang asabta anta, ente benar. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Isnin, hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi, itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti, kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Paham? Tuh, apalagi ziarah. Ya salam. Nabi itu hampir tiap kali nginep kepada Sayyidah Aisyah, ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Antum cari Sahih Bukhari Muslim. Yang pernah dilarang itu perempuan, lalu kemudian dinasakh. Masa hadis mansukh masih dipakai? Enggak belajar hadis berarti. Hadisnya apa? La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melarang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadis Tirmizi, hadisnya sahihnya biasa. Di hadis gurunya Imam Tirmizi namanya Bukhari, berkata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratil kubur walam yunha alaina walam yu'zam alaina, ya. Kami dilarang dari ziarah kubur walam yu'zam, tapi tidaklah diazimahkan, artinya diharamkan. Dilarang karena kondisi tertentu. Paham di situ? Antum ngerti nggak kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau ini setahun lebih, mungkin 2 tahun semenjak Nabi wafat sampai Abu Bakar wafat, tinggal di dekat kubur, tidur bersama kubur. Tahu nggak kisahnya? Berarti nggak ngerti itu yang dibaca dari Barzanji itu ya. Nabi meninggal dikuburkan di mana? Di kamar Aisyah. Aisyah waktu itu pindah nggak? Enggak. Aisyah tinggal di situ. Aisyah adalah sayyidat kuburiyin, adalah penghulunya para kuburiyin, kuburiyat. Selamat, antum punya dalil baru. Ya. Jadi kuburiyin itu sunnah ya. Tapi mereka punya istilah kuburiyin itu penyembah kubur. Betapa kejam istilah ini. Kejam, bukan main istilah ini. Saleh Fauzan menyebut sufi-sufi dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Betapa ganas kalam ini. Saya nggak ridho Pak kalam ini kalau muncul di salah satu ustadz kita ngomong begitu. Nggak ridho. Kalau nyembah kubur musyrik gak? Kafir gak? Kafir. Kita kan ditanya mulu, Ustadz kok berani sih ngkritisi Zakir Naik? Ustadz siapa? Udah berapa orang Ustadz Islamkan? Oh, nanya-nanya berapa orang kita Islamin? Ayo. Tunggu dulu. Zakir Naik bilang tawasul syirik. Paham gak antum? Katanya ahlu sunnah. Yang lucunya ada Ustadz Aswaja mempertanyakan keaswajaan saya. Apa kata dia? Ar-Razi itu benar gak aswajanya? Kok dia anti Zakir Naik? Lo ente benar gak aswajanya? Ngerti gak persoalan? Bahwa Zakir Naik mengatakan syirik pelaku tawasul. Gimana? Tuh kebakar kan kalau gitu. Kira-kira gimana tuh? Pelaku tawasul, ente musyrik menurut Zakir Naik. Untuk apa dia mengislamkan orang jika pelaku tawasul yang sudah miliaran orang dari masa ke masa bertawasul dia katakan syirik? Menurut antum gimana? Apa untungnya dia mengislamkan orang jika pendahulunya dia dikatakan syirik?
Syirik kafir nggak? Bukalah videonya kalau nggak percaya. Buka kalam-kalam dia kalau nggak percaya. Atau antum mah nggak ngerti bahasa Inggris. Baca subtitlenya. Ya salam. Yang aneh ngomong begini udah kayak panglima perang aja nih. Emang kita harus siap, Pak. Emang mereka doang yang boleh bersuara besar. Dikit-dikit mana dalilnya? Emang kita nggak punya dalil. Ya, 15 tahun kita disiapkan oleh guru-guru kita untuk menghafalkan dalil-dalil ini. Mau dalil mana aja boleh lah insya Allah ya. Insya ini ilmu beliau Rasulullah, ilmunya Allah, kita kembalikan kepadanya. Jawabnya begitu ya, kenceng dikit, jangan diam-diam aja antum. Untuk masalah begini kita boleh agak sedikit bertenaga lah. Tapi habis itu salamin dia ya, ajak salaman dia. Biar seru. Masa dia bilang, mana dalilnya? Kayak muka matanya mau melotot sama kita. Kita kasih dalil kabur. Iya gak? Kita kasih dalil dia kabur, Pak. Ada lagi, satu lagi deh. Ya. Lah, antum yang nanya. Ada titipan pertanyaan. Baik. Perbedaan trilogi Tauhid Aswaja dengan Wahabi, karena umat kebanyakan mereka mengaku paling aswaja gitu. Mana ada ahlus sunnah membagi tauhid jadi 3. Tauhid ya nggak begitu. Tidak ada aswaja bagi tauhid. Nih ingat nih, kenapa saya membagi Ikhwanul Muslimin menjadi beberapa bagian. Lalu orang yang tidak paham dengan saya kemudian mengatakan saya anti Ikhwanul Muslimin. Enggak, saya anti Ikhwanul Muslimin yang sudah kena trilogi tauhid. Itu udah gak aswaja lagi, walaupun disebut gerakan Sunni. Syekh Hasan Al-Banna itu akidahnya sama dengan Al-Azhar. Tanya beliau nih, tamatan Azhar, sama persis. Tidak membagi tauhid jadi uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nabi pernahkah membagi tauhid jadi 3? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak di hadis? Ada nggak di Quran? Ada nggak ulama salaf yang mengatakan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa mereka ngotot? Kenapa itu boleh? Oh, ini namanya istiqra. Lah, istiqra itu kan salah satu metodologi dalam filsafat. Katanya nggak boleh berfilsafat. Ya, katanya berfilsafat haram. Jadi teman-teman, nih rahasia kita nih. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu hasil dari filsafat Ibnu Taimiyah. Tuh rahasia kita aja ya. Katanya dia haramin filsafat, tapi dia berfilsafat. Oh, ini ada dalilnya. Itu dalil kan pemahaman ente. Nabi kan nggak pernah ngomong begitu. Hei umat manusia, inilah dalil uluhiyah, inilah dalil rububiyah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Buat-buatan dia aja tuh. Cuma dalam keilmuan Islam, boleh nggak seseorang mengajukan satu inovasi? Bagi kita sih boleh-boleh aja. Cuma kan kita mau menguji konsistensi mereka. Mereka konsisten nggak nih? Katanya nggak boleh bid'ah yang baru dalam ibadah, apalagi dalam akidah. Ini sekarang dia buat bid'ah dalam akidah. Boleh nggak pakai hadis dhaif dalam ibadah menurut mereka? Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang mereka kalau buka kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab, ketemu di situ hadis dhaif yang luar biasa. Lebih dari 5. Yang saya teliti baru separuh saya teliti ya, belum nyampe semua. Karena udah ketemu 5, ya sudahlah. Oh, berarti ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif di kitab akidah mereka, gimana kira-kira? Terus selama ini kawar-kawar maksudnya apa? Tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini dia berakidah dengan hadis dhaif. Berarti akidahnya bermasalah gak? Bermasalah, Pak. Nantilah. Ini isinya, judulnya apa? Manhajus salaf fi fahmin nusus. Manhaj ulama salaf versi orang bersanad dalam memahami nas, teks-teks Al-Quran dan Sunnah.
Nah, nanti kita compare. Ini salah versi kita, ono salah versi dia. Nanti akan beda. Sama-sama ngaku salaf loh Pak ya. Kif Ustaz? Naktafi wala khalas? Baik teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak, para masyayikh, para asatis, mohon maaf ngaosannya dipasin dulu ya, ngaji kitabnya. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan, mungkin bukan di pekan ketiga, biar nggak tiba-tiba bentrok ya. Insya Allah nanti kita cari malam minggu yang lain, insya Allah. Nanti saya kabar-kabari dengan Ustadz Fikri. Mohon izin saya langsung jalan. Para muhibbin tidak perlu salam banyak-banyak. Bil kulub selesai ya. Ya. Mohon doanya untuk kami yang sedang berjuang berdakwah, untuk guru-guru kami, untuk kita semua. Al-Fatihah.